Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Rayuhana S dengan NIM C0D021018. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep biaya dalam akuntansi perpajakan. Didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pemajakan yang berbasis NITO atau Net Basis of Taxation. Basis tersebut berarti pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan bruto atau gross income dikurangi dengan pengeluaran dan pengurangan lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang secara komersial sebagaimana diatur dalam SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, bahwa dalam laporan laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal. Biaya menurut Undang-Undang Perpajakan, dalam istilah perpajakan terdapat istilah deduct computable expense yang dimana ini merupakan sebuah kebijakan atas biaya lain yang harus dikurangkan dengan cara menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan atau 3M. Dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dikatakan bahwa deductible expense merupakan suatu kebijakan biaya yang telah ditaruntukan mengurangi penghasilan kena biaya pajak atau penghasilan bruto dengan tujuan mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan pajak. Dengan kata lain, deductible expense dapat diartikan sebagai biaya-biaya pengurangan pajak. Dalam hal pembebanan, biaya ini dilakukan pengaitan atau matching dengan penghasilan yang menggunakan 3 pendekatan, yaitu sebab akibat atau kausalitas. Pada pendekatan sebab akibat ini mengaitkan biaya ini secara langsung dengan penghasilan, pengukuhan biaya sebagai beban dalam periode diakuinya penghasilan. Alokasi sistematis dan rasional berdasarkan pendekatan ini tidak mengaitkan secara langsung biaya dengan penghasilan, tetapi biaya dialokasi secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar masa manfaat. Pengakuan segera pendekatan pengakuan segera ini yaitu terhadap biaya yang dapat dikaitkan dengan penghasilan melalui pendekatan kesatuan atau pendekatan kedua akan dibebankan segera terhadap penghasilan pada tahun pengeluaran. Untuk beban-beban yang dapat dikurangkan penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT bagi dalam dua negeri dibagi menjadi 2 golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Beban biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi, dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pengeluarannya mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. Untuk kemudian pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dibedakan menjadi pengeluaran yang dapat dibebankan dengan biaya atau deductible expense. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak, yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Dan yang kedua, adanya pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau non-deductible expense, pengeluaran yang tidak dapat dikeluarkan dari penghasilan bruto mendapat atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Menurut pasal 6 ayat Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya
yang berkenan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, usaha, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan atau biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, dan penjualan yang diatur dengan atau didasarkan peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Penyusunan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud dan amortisasi, atas pengeluaran untuk memperoleh hak, dan atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. 3. Adanya iuran kepada dana pensiun telah tegas dibatasi, yaitu pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Oleh karena itu, terdapat iuran dana pensiun yang pembayarannya kepada dana pensiun itu di mana pendiriannya tidak akan belum disahkan oleh Menteri Keuangan dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya. Untuk biaya yang tidak boleh dibebankan itu dibagi menjadi 4, yaitu pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dan yang kedua, adanya biaya dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham dan sekutu atau anggota. Dan yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa dengan hak opsi cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, dan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Dan yang keempat, terakhir, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak oleh orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pajak pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, biaya program Jamstek, biaya pengobatan pembebanan, dan biaya rekreasi dan olahraga biaya, serta adanya biaya perumahan biaya. Kompensasi kerugian, kompensasi horizontal merupakan kompensasi ini diterapkan apabila wajib pajak dalam tahun pajak yang bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan suatu bidang usaha dengan kerugian bidang usaha lainnya. Dan yang B, kompensasi vertikal. Dalam kompensasi vertikal ini dilakukan yaitu dengan jalan wajib pajak mengompensasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian tahun sebelumnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengandung kompensasi vertikal. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah pengucapan, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.